Jadi gini, headline yang selalu muncul adalah, wih, Indonesia growth GDP-nya, PDB-nya itu naik 5%. Tahun depan bisa diprediksi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Problem paling gede dari statement-statement yang berbau ekonomi, sifatnya tuh rata-rata. Gue mau kasih analogi simpel ya. Ibarat ada satu ruangan yang isinya 10 pengangguran, yang secara net worth itu 0. Tiba-tiba orang ke-11 masuk ke ruangan itu dan orang itu Elon Musk. Jadi, secara statistik, rata-rata kekayaan per orang di ruangan itu miliaran dolar. Tapi realitanya 10 orang itu lebih kaya atau enggak? Enggak, ya masih miskin, masih 0. Nah itu problemnya sama statistik ekonomi. Bayangin ya, di tahun 2025, 50 orang terkaya di Indonesia, tebak naik kekayaannya berapa banyak? 700 triliun rupiah. Terus kita bikin analogi bodoh ya. Seandainya 100 juta warga Indonesia yang di kalangan bawah nih, mereka masing-masing kehilangan 1 juta dari tabungan mereka. Buat mereka sakit banget, dan ini 100 juta orang. Tapi kalau ditotalin, 300 triliun dibanding 50 orang terkaya naik 700 triliun, ekonomi kita grow nggak? Grow. Ada quote terkenal, kalimat yang ngedeskripsiin ini namanya growth without prosperity. Itu yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Ekonomi kita grow tapi cuma untuk segelintir orang. Nah, kebohongan yang kedua menurut gua itu adalah inflasi. Secara rutin pemerintah tuh kasih report kira-kira inflasi Indonesia tuh segini, atau namanya CPI. Selalu ada di range 2-3%, kadang sedikit di atas itu. Terus kita mikir, oh kalau inflasinya 3%, berarti gue cuma perlu naikin income gue 5%, harusnya gue aman. Tapi realitanya orang di lapangan, misal kalian tinggal di Jakarta atau bahkan di kota-kota lain, kalian tahu inflasinya sebenarnya nggak segitu. Rasanya kayak gaji yang kita terima ngos-ngosan sama biaya-biaya yang biasanya kerasa naik lebih cepat dibanding laporan dari pemerintah. Apalagi buat masyarakat yang menengah ke bawah ya. Dimana 60-70% pengeluaran mereka itu habis dalam 3 hal. Makanan, tempat tinggal, sama transportasi. Nanti udah naik dikit, belum lagi pendidikan, kesehatan. Ini tuh 5-5-nya tuh inflasi gila banget. Kenapa ini bisa terjadi? Karena CPI itu ngambil rata-rata basket dari ribuan barang yang harganya dirata-ratakan. Tapi kan nggak mungkin kita beli semua ribuan barang itu berbarengan, baru tuh kita ngerasain sekitar 2-3%. Belum lagi, orang tuh nggak paham soal kenaikan upah. Oh, tapi dilihat tahun per tahun, rata-rata rakyat kita naik kok upahnya, walaupun sekitar 5-4% mungkin. Terus selama ini inflasinya di bawah itu, jadi harusnya kita makin lama makin kaya dong. Again, problemnya dari semua indikator ekonomi, itu berbasis rata-rata. Jadi yang sebenarnya, yang paling real kita bisa lihat apakah ekonomi grow dan rakyatnya ikut grow, itu sebenarnya dari real disposable income. Bahasa simpelnya, ini rakyat Indonesia nih, gajinya berapa, pengeluarannya berapa, terus sisanya itu berapa. Karena sisanya ini yang bakal nentuin dia bisa nabung atau enggak, dia bisa bangun aset atau enggak. Tapi nyari data ini tuh susah. Ujung-ujungnya yang bikin gue kaget dan bikin gue ngerasa kenapa 2025 dan 2026 itu berat untuk mayoritas orang, itu pas gue lihat data tabungan. Ini sebelum bahas 2026 ya, kita bahas 2025 dulu.